apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami menanti-nantikan firman-Mu
sebab kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu oleh kebenaran firman itu, kami terus diubah, kami terus dibaharui, menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ya Bapa, ampunilah kami dari semua ketidaktepatan hidup kami, dan biarlah saat ini, ketika kami berada di hadapan-Mu, kami ada dalam keadaan berkenan. Kuduskanlah kami semua. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan biarlah kebenaran firman-Mu inilah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua manusia pasti memiliki obsesi, memiliki cita-cita untuk kehidupan mereka. Dan biasanya apa yang menjadi obsesi mereka atau cita-cita mereka, semua itu selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan diri yang ingin mereka capai. Supaya kalau cita-cita mereka tercapai, mereka bisa menikmati hidup seperti yang mereka inginkan. Nah saudaraku, keadaan ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang juga memiliki obsesi atau cita-cita sesuai dengan keinginan-keinginan diri yang ingin mereka capai. Nah, tanpa disadari, keadaan inilah yang membuat pada akhirnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya atau orang Kristen terjebak atau terperangkap di dalam gaya hidup yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah cara hidup mereka, gaya hidup mereka juga sama seperti cara hidup dunia atau gaya hidup dunia. Oleh sebab itu, secara pribadi kita juga harus memeriksa hidup kita dengan jujur, sebab jangan-jangan kita juga memiliki cara hidup atau gaya hidup yang demikian. Ada begitu banyak obsesi atau cita-cita yang ingin kita capai, yang ingin kita kejar, karena kita ingin menikmati semuanya itu. Saudaraku, kalau sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita hidup sama seperti dunia. Padahal firman Tuhan berkata, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Perhatikan itu saudaraku, kalau hal ini terus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pada akhirnya kita akan terjebak dengan cara hidup yang demikian. Bahkan sampai nanti kita tua pun, kita tidak menyadari akan hal ini. Dan kalau kita tidak menyadari akan hal ini mulai sekarang, cara hidup seperti ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa banyak orang ingin memiliki cara hidup yang demikian? Punya obsesi, punya cita-cita yang penuh dengan berbagai keinginan diri. Karena orang-orang yang seperti itu, mereka selalu ingin menikmati indahnya kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya. Mungkin saudara akan bertanya, jika demikian apakah kita tidak boleh memiliki cita-cita? Boleh, bukan tidak boleh. Kita boleh memiliki cita-cita. Tetapi kita harus memperkarakan obsesinya kita itu, cita-citanya kita itu, keinginan diri kita itu. Apakah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak?
Apakah obsesi hidup kita itu, cita-cita hidup kita itu, keinginan diri kita itu, semuanya itu menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga atau tidak? Itu yang harus kita perkarakan. Dan selama ini ternyata kita tidak pernah memperkarakan akan hal itu. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menikmati keindahan hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Padahal kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini artinya kalau kita memiliki obsesi hidup atau cita-cita hidup dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, atau itu tidak menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga, maka hal itu menunjukkan bahwa kita lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Allah Bapa di sorga. Kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita menyadari akan hal ini, barulah kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita mengerti bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu selama kita masih hidup di dunia ini, itu harus memiliki tujuan yang benar. Tujuannya itu bukan demi menikmati keindahan hidup dunia ini. Sebab semua keindahan hidup dunia ini hanya sementara. Semuanya fana. Semuanya tidak bernilai kekal. Saudara, kita harus sadar, masa hidup kita di dunia ini hanya 70-80 tahun. Artinya kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam obsesi hidup kita, mengejar cita-cita hidup kita hanya untuk menikmati keindahan hidup dunia ini dengan segala kesenangannya, maka hal itu hanya berlangsung selama 70-80 tahun. Dan setelah itu semuanya akan berakhir, semuanya akan hilang lenyap. Karena semuanya itu tidak dapat kita bawa sampai di balik kematian nanti. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka itu tidak bernilai kekal. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Perhatikan ini, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, perhatikan itu. Jadi kita harus menyadari akan hal ini supaya kita tidak lagi mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini, seperti yang firman Tuhan katakan, akan hilang lenyap, saudaraku. 1 Yohanes 2, kalau kita membaca ayatnya yang ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan itu, saudaraku. Ini artinya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu harus merupakan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal itu. Ingat, kita ditebus di dalam Kristus supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. Tetapi setelah kita ditebus,
tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini wajib, ini panggilan kita sebagai orang percaya, dan ini tidak bisa kita tolak. Kalau kita menolak akan hal ini, ingat kita akan menghadap pengadilan Kristus. Jangan sampai ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, rupa kita dipandang hina. Inilah yang digambarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 kalau kita mau membaca mulai ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20 perhatikan baik. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita masih memiliki keinginan untuk menikmati indahnya hidup dunia ini dengan segala kesenangannya, maka hal itu sama dengan kita sedang mengantarkan kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus sadar mulai saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, yang harus kita rangkai itu adalah keindahan hidup bersama dengan Tuhan, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita terus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai waktunya tiba bagi kita, supaya pada akhirnya di balik kematian nanti yang akan kita tuai adalah keindahan hidup bersama-sama dengan Yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah keindahan hidup yang sempurna. Di kehidupan itulah tidak ada lagi tangis dan air mata. Kalau kita mau melihat Wahyu 21 lalu kita membaca ayat 4, firman Tuhan katakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, seharusnya kita sadar tidak ada keindahan hidup yang lebih indah daripada keindahan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita baru mengerti mengapa firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seharusnya ini yang kita kejar dan bukan dunia ini dengan segala keindahan hidupnya. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa yang harus kami kejar adalah keindahan hidup bersama dengan Engkau ya Allah di dalam kerajaan-Mu, dan bukan dunia ini dengan segala kesenangannya. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami telah salah menjalani hidup ini, dan kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Biarlah Bapa menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.